Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Misayama menjadi begitu bersemangat, tak sabar dengan debutnya Yuta sebagai VTuber. Tapi Alisa penasaran satu hal, apa jangan-jangan semua barang ini Misayama sendiri membelinya untuk Yuta, dan membuat Yuta kaget. Misayama dengan wajah bangganya berkata, kalau beginilah fans yang loyal. Yuta menjadi penasaran habis berapa Misayama untuk semua barang ini. Misayama berkata kalau ia yang menyarankan ide ini, maka ialah yang harus mengeluarkan uang. Sedangkan Alisa tak menyangka betapa cerdiknya Misayama sekarang. Juga Misayama anggap ini sebagai investasi masa depan untuk Yuta sebagai suami masa depannya. Mengingat pemasukan Yuta lebih banyak dibanding dirinya, tentu ini akan menguntungkan Misayama. Yuta hanya bisa tertawa dan akan mengecek total semua harga barang ini nanti. Kembali ke live streaming, Misayama menjelaskan soal beberapa poin penting dalam dunia live streaming, seperti karakter, background, dan semacamnya. Alisa cukup kagum dengan desain karakternya, tapi membayangkan Yuta sebagai seorang gadis rasanya sangat aneh. Yuta berkata, menurut Misayama hal semacam ini sedang populer sekarang, di mana Misayama berkata untuk segera membiasakan diri semacam ini, nenek tua, dan membuat Alisa sangat murka mendengarnya. Misayama juga menjelaskan soal kamera tracking, di mana ketika Yuta menggerakkan kepalanya, karakternya juga akan mengikutinya. Ketika Yuta mencobanya, Misayama merasa semuanya sempurna. Alisa dibuat kagum karena begitu meremehkannya. Yuta juga merasakan hal yang sama sebelumnya, dan itu semua berkat Misayama, dan berterima kasih ke Misayama atas apa yang sudah ia lakukan. Tapi Misayama terlihat sangat fokus, yang membuat Yuta keheranan. Dan setelah semua itu, Misayama sudah mempersiapkan segala hal termasuk channel khusus Yuta. Alisa di sana tak menyangka kalau Misayama sama cepatnya seperti Yuta. Yuta merasa senang karena Misayama sudah melakukan banyak hal untuknya. Tapi itu membuat Misayama tersipu malu dan berkata kalau ia bukan gadis gampangan seperti itu. Misayama berkata untuk waktunya debut, tapi ketika ia melihat layar komputer, ia dibuat kaget tak percaya di mana channel Yuta sudah dapat 100.000 subscriber dalam sekejap. Yuta juga tak percaya dengan apa yang ia lihat sekarang. Misayama menjadi begitu bersemangat, padahal belum 5 menit channel itu dibuat, tapi semua orang sudah mengetahuinya. Yuta menjadi terdiam karena syok, karena tak percaya akan ada 100.000 orang yang menantikan Yuta debut, yang malah membuat Yuta semakin tertekan. Alisa bingung kenapa semua orang langsung mengetahui soal debut Yuta. Misayama juga tak mengetahui alasannya. Yuta menyadari mungkin itu salahnya, di mana ia membuat sebuah postingan soal dirinya yang akan debut sebagai VTuber. Alisa berkata kalau efek media sosial milik Yuta sangatlah hebat, jadi tak heran bisa begini. Misayama kembali melihat channel Yuta dan jumlah subsnya kembali meningkat menjadi 200.000 dan tak berhenti sampai di situ, di mana itu terus naik hingga 400.000 subscriber dalam sehari. Dan topik soal Kamimatsu menjadi VTuber itu menjadi topik yang viral di media sosial. Misayama menjadi sangat bersemangat karena mereka berhasil memecahkan rekor dan berkata ke Yuta kalau ia harus segera memulainya sekarang juga. Tapi Yuta merasa tak yakin soal itu. Yuta merasa tak akan ada yang datang menontonnya juga. Misayama berkata untuk tak perlu khawatir karena Yuta punya Misayama di sisinya. Juga semua orang sangat bersemangat menantikan streamingnya Yuta. Alisa juga membenarkan hal itu. Jika Alisa tak ada di sini, sudah pasti Alisa tak sabaran menantikan Yuta live streaming. Mendengar mereka berdua menyadarkan Yuta akan sesuatu. Menurut Misayama, orang-orang yang menyukai karyanya Yuta pasti tak sabar mendengarkan cerita di balik itu. Juga sebagai bentuk rasa terima kasih, Yuta bisa membawa kebahagiaannya langsung ke para fansnya, dan Yuta pun mengerti akan hal itu. Yuta pun mempercayakan ini ke Misayama jika terjadi sesuatu. Misayama tentu menjadi bersemangat jadinya. Yuta pun memulai live streaming debutnya dan memperkenalkan dirinya, di mana pada streaming pertamanya Yuta berhasil mendapatkan 150.000 penonton dan mendapatkan subscribe setidaknya 700.000 orang. Dan sore harinya kedua orang tua Yuta pun pergi ke hotel, sedangkan Utako pergi menginap di rumah temannya. Dan sekarang hanya tinggal Alisa, Yuta, dan Misayama, di mana Alisa merasa seperti seorang istri. Yuta berterima kasih ke Alisa karena sudah mau memasakkan makan malam untuk mereka, di mana Misayama sendiri lebih sering memesan GoFood dibanding masak sendiri. Alisa akan mencoba merebut hatinya Yuta melalui makanan dan mulai memasak, sedangkan Yuta tak sabar menantikan masakan Alisa. Ketika Yuta sedang menunggu, tiba-tiba saja Misayama duduk di pangkuan Yuta yang membuat Yuta panik. Tapi bagi Misayama, duduk seperti ini lebih membuatnya merasa tenang. Yuta menjadi sangat panik, tapi Misayama berpura-pura tak mendengarnya, di mana tiba-tiba
tiba-tiba terdengar suara keras dari dapur dan membuat Yuta dan Misayama penasaran apa yang terjadi. Alisa tiba-tiba berubah menjadi begitu menyeramkan, seakan-akan ingin membunuh seseorang padahal cuma memotong ikan. Yuta bertanya apa yang Alisa lakukan. Alisa berkata kalau ia hanya memotong seekor ikan saja dan membuat Misayama ketakutan melihat Alisa sekarang. Mendengar Alisa dipanggil nenek tua membuat Alisa menjadi kesal dibuatnya. Misayama begitu ketakutan dan memeluk Yuta dengan sangat erat, tapi membuat Alisa juga ikutan kesal. Lagi-lagi dengan rasa kesal, Alisa memotong ikan itu dengan sangat keras. Misayama merasa ini tak akan berakhir dengan baik, yang membuat Yuta heran apa maksudnya itu, karena Yuta merasa semuanya baik-baik saja. Alisa tampak terlihat bisa memasak juga, tapi Misayama merasa Yuta mengatakan sesuatu yang tak boleh diucapkan dan membuat Yuta kembali heran. Tak lama setelah itu, Alisa sudah selesai memasak dan membawa masakannya ke meja makan. Yuta merasa senang, tapi Misayama khawatir akan sesuatu, dimana ketika mereka berdua melihatnya, perasaan buruk Misayama benar-benar terjadi, dimana ia seperti melihat panci buatan para penyihir. Misayama menjadi panik karena ia bukan melihat makanan, tapi resep para penyihir. Yuta bertanya apakah Alisa terlalu lama memasaknya, tapi Alisa merasa semuanya normal dan membuat Yuta dan Misayama keheranan. Misayama tak menyangka kalau Alisa sangat buruk dalam memasak, tapi Alisa merasa Misayama tak perlu sedepresi itu jika tak bisa memasak. Yuta bertanya apa yang sebenarnya Alisa coba buat. Alisa dengan percaya diri berkata kalau ia membuat kare. Yuta tak percaya apa yang ia lihat sekarang adalah kare. Misayama merasa ini sangat buruk dan tak bisa memakan sesuatu yang aneh seperti ini dan lebih baik pesan GoFood saja. Tapi Yuta berkata tak boleh bersikap seperti itu. Alisa bertanya apakah Yuta ingin mencobanya dan Yuta terpaksa mencobanya. Alisa juga sudah berusaha keras membuat ini, akan sangat tak sopan jika tak mencobanya. Juga di dunia ini ada banyak tipe kare dan mungkin saja ini kare yang biasanya keluarga Alisa buat. Apalagi melihat senyuman Alisa membuat Yuta tak bisa mengkhianatinya. Misayama tak percaya Yuta akan mencobanya, sedangkan Yuta merasa kematian menghampirinya sekarang. Dan tiba-tiba saja bel berbunyi dan Yuta berlari dengan cepat melihat siapa di sana. Misayama juga ikut melarikan diri yang membuat Alisa kesal kenapa mereka semua melarikan diri seperti itu. Yuta dan Misayama merasa senang karena mereka sudah diselamatkan, tapi Yuta merasa kalau tindakan sebelumnya sangatlah tak sopan. Namun ketika Yuta melihat siapa di depan, ternyata itu adalah Michiru. Michiru meminta maaf karena sudah datang telat, tapi Yuta tak mempermasalahkannya dan menyambut Michiru. Dan terlihat sekali Michiru yang tersipu malu. Michiru berbisik dan ternyata benar perkataan Yuki. Michiru merasa sangat lega setelah melihat Yuta sekarang, tapi Yuta tak mendengar apa yang Michiru katakan. Michiru pun bertanya apakah mereka semua sudah makan malam, yang membuat Yuta dan Misayama kembali cerah seperti menemukan sebuah harapan. Dan cerita pun berlanjut.